Oke, selamat siang semua. Ya, hari ini adalah minggu terakhir atau minggu yang dimana nanti persiapan buat mid semester 1 ya. Jadi sudah saya kasih soalnya mid semester, artinya contoh soal atau kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi yang nantinya akan dikeluarkan di mid semester nanti ya. Jadi kalian cukup pelajari bab 1 ya, di situ isinya ada pertidaksamaan sama satunya lagi namanya persamaan ya. Persamaan dan satunya adalah pertidaksamaan. Itu ada 3. Yang pertama adalah persamaan linier ya dan pertidaksamaan linier. Kemudian yang kedua adalah persamaan mutlak. Harusnya ada pertidaksamaan mutlak, tapi karena kalian belum mendapat materi ini, itu saya cancel. Jadi persamaan mutlak doang. Kemudian yang terakhir adalah pertidaksamaan sama persamaan untuk kuadrat ya, atau fungsi kuadrat. Jadi ada 3 macam ya yang perlu kamu pelajari di situ. Antaranya adalah persamaan garis, persamaan mutlak, terus persamaan kuadrat. Oke, saya catat dulu ya apa aja yang perlu kalian pelajari. Ini judulnya kisi-kisi mid semester 1 ya. Yang pertama adalah persamaan ya dan pertidaksamaan. Persamaan dulu ya, karena ada 3. Persamaan mutlak. Nah, nanti persamaan mutlak itu mencari nilai mutlaknya saja ya. Jadi agak diperingat karena IPS ya. Jadi di sini mencari nilainya aja. Nilainya atau hasilnya ya, baik dari penjumlahan, perkalian ya, ada penjumlahan, perkalian ya, atau mungkin satu lagi yang campuran. Jadi kalau yang dimaksud campuran itu apa? Jadi campuran itu bisa dikali ya, kemudian dijumlah, begitu ya Leo ya semuanya. Oke. Nah, itu tentang persamaan mutlak. Yang kedua adalah persamaan garis dan pertidaksamaan garis, atau istilahnya linier ya, sama aja ya, kalau saya tulis garis atau linier itu artinya sama. Jadi bentuknya kayak apa? Bentuknya ada di soal ya. Bentuknya ada di contoh-contoh soal yang barusan saya kirim ya lewat tadi WA ya. Di situ bisa kamu klik, nanti coba dilihat soalnya yang persamaan dan pertidaksamaan garis. Jadi yang pertidaksamaan dan persamaan garis itu biasanya mencari nilai X-nya ya. Nilai X-nya doang. Kemudian ada namanya himpunan penyelesaian atau kita sebut himpunan penyelesaiannya. Nah, ini yang himpunan penyelesaian itu yang harus kalian gambar ya, yang ada garis gini. Misalnya ini titiknya, misalnya titiknya sebuah A. Arahnya kemana? Arahnya karena dia lebih besar berarti ke kanan gitu ya. Ini arah lebih besar. Lebih besar itu yang kayak gini ya, yang tandanya ke kanan ya, yang arah kalau kayak ikan itu yang ikannya ke sini ya, ikan, mulut ikan ya, ke sana. Kemudian kalau yang ke kiri ya, itu yang arahnya ke sini, berarti A-nya lebih kecil ya. Biasanya nanti yang untuk
soal namanya pertidaksamaan. Kalau persamaan hanya mencari X-nya doang gitu ya. Paham untuk ini yang kedua? Ya, habis ini nanti kita bahas ya di soal-soal itu. Nanti kita bahas satu demi satu. Oke, kemudian yang nomor 3 adalah persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ya, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini biasanya nanti yang ditanya berapa nilai X-nya dengan cara difaktor ya. Difaktor itu kalian bisa pakai rumus ya, ada rumus ABC namanya. Kemudian ada juga dengan faktor biasa atau faktor yang namanya X silang ya. Perkalian silang, misalnya di sini yang angka berapa yang tadi yang sudah saya jelaskan. Di tayangan juga ada ya yang sebelumnya cara mencari nilai faktor dengan silangnya. Coba nanti saya share lagi cara-caranya ini yang ada di YouTube saya ya. Tolong kalian sempetin kamu buka ya, di situ ada cara-caranya. Jadi saya jelasin di sini, saya bikin video. Kalian di rumah coba dibaca, coba dibuka lagi, jangan main game ya. Sekarang waktunya kalian buka YouTube saya atau buka videonya, nanti di situ ada cara-caranya ya, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, tenang aja, di situ nggak ada istilahnya bebas, semuanya bisa melihat itu karena videonya kan pembelajaran di sini. Oke, kembali lagi ke sini, persamaan dan pertidaksamaan. Nah, ini yang persamaan dulu ya. Kalau pertidaksamaan modelnya mirip dengan kayak gini, nanti dicari nilai himpunan penyelesaiannya namanya HP. Nah, nanti di sini kamu bikin, karena ini faktor pasti ada 2 garis ya. Nanti ada yang ke kiri ke kanan yang kayak gini ya. Itu tergantung yang diminta, apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu doang. Nah, ini mungkin sekilas mengenai kisi-kisi. Jadi ada 3 bagian ya. 3 bagian ini nanti akan dimunculkan di mid semester. Saya foto ya, nanti kalian foto ya di rumah ya. Silakan catat, saya udah kirim. Oh, sorry. Saya salah kirim ternyata. Kelas 10. Oke. Bentar, saya foto lagi. Kalau tidak kelihatan bisa bilang ya. Nah, ada ini. Silakan catat dulu 5 menit. Oke, silakan catat dulu. Ini ada Richard Davin yang baru datang. Ya, yang baru datang silakan dicatat, sudah saya kirim di WA ya. Jessica baru datang juga. Oke, ini saya cut dulu ya, nanti kita bahas yang pembahasannya. Oke, coba lihat di papan tulis semua. Nomor 1, tentukan penyelesaian untuk operasi mutlak berikut. Ya, nomor 1 itu ada soal mutlak 6 ditambah min 3 mutlak dikurang 6. Nah, gitu ya. Jadi ini soalnya 6 mutlak ditambah negatif 3 mutlak dikurang 6. Jadi kita ubah semuanya di dalam ini. 6 mutlak itu tetap berarti nggak berubah. Ditambah kalau min 3 mutlak jadi 3 dikurang. Ini jadi 6. Jadi hasilnya adalah kamu jumlah ya, 9 kurang 6 berarti 3 begitu. Oke, bisa ya. Kemudian sekarang nomor 2.
Nomor 2 itu soalnya min 17 mutlak dikurang min 91 ya. 91 di mutlak ditambah 8 mutlak. Berapa nilainya gitu ya, itu soalnya. Nah, cara penyelesaiannya kayak tadi ya. Pertama adalah ini kita mutlakin jadi 17, itu negatif ya. Negatif di sini nggak berubah, tetap negatif. Paham ya? Yang berubah itu yang ada di kurung, berdiri di sini ya, atau mutlak bahasanya. Nah, ini berapa? 91 negatif jadi 91. Jadi ini kok masih min ya, minnya karena ini ya. Jadi min ini taruh di sini, yang min di sini jadi positif. Gitu ya, nggak usah bingung. Ditambah dengan 8. Nah, ini kalau kayak gini ya kamu jumlahkan yang positif sama positif jadi 25 dikurang 91. Nah, kalau ada soal kayak gini artinya yang 91 yang berkurang ya. Berkurang dan hasilnya minus. Kenapa hasilnya minus? Karena min 91 dikurang 25 masih tetap min ya, masih tetap utang. Utang itu artinya negatif. Berapa hasilnya? Artinya ini 11 dikurang 6 kurang 5 6. Tadi ambil 1 berarti tinggal 8. 8 kurang 2 adalah 8 kurang 2 6. Jadi min 60. 6 ini hasilnya. Itu untuk nomor 2. Kira-kira begitu ya. Bisa ya. Oke, kita lanjut nomor 3 ya, nomor 3. Ini makin ke bawah ya, jadi nanti saya geser ke bawah dikit. Nah, di nomor 3 ini ya ada pekerjaan yang harus diselesaikan di dalam kurung. Ini soalnya kayak gini. Min 3 ditambah 1 mutlak ya kan, ditambah 4 ditambah 3 mutlak lagi dikurang ya 4 dalam kurung 5 kurang 1. Nah, ingat nanti ada pekerjaan yang dikerjakan di dalam kurung. Ini kamu kerjakan dulu ya. Min 3 tambah 1 min berapa? Min 2 ditambah 4 tambah 3 masih sama. Nah, ini 4-nya nanti dalam kurung atasnya dikali ya, jadi 4. Nah, gitu. Kita ubah dulu yang ini ya, yang ini itu jadi positif. Mutlaknya hilang. 7-nya juga positif karena dia awalnya positif, nggak pengaruh ya. Nah, kalau di sini artinya apa? 4 dikali 4, 6. Pak, kok ada minus sih? Karena minus itu milik di luar, bukan di dalam ini ya, bukan di dalam kurung. Nah, kalau kayak gini kalian kerjakan dulu ditambah. Jadi berapa nih? 7 tambah 2 9. 9 dikurang 16 berarti itu 7. 7-nya apa? 7-nya minus. Oke. Ya, sangat gampang sekali ya, tinggal kalian aplikasinya, cara penjelasannya begitu. Oke, ada pertanyaan sampai nomor 3, sekarang nomor 4. Nomor 4 itu masih sama ya, tapi di sini tetap kerjakan dulu di dalam kurung. Empat min 4 ya. Nah, begini. Ya, ini soalnya untuk nomor 4. Saya naikin lagi ya. Jadi sini ada mutlak min 2 tambah 3 dimutlak lagi ya, kurang 5 kurang 7 dimutlak ditambah min 4 min 4. Min 4 min 4 bukan 0 ya, nanti jadi min 8. Ini jadi berapa? Jadi 1. 5 kurang 7 jadi min 2. Ini ditambah ya. Jadi ini min itu ke sini, min yang di sini jadi bawah, ini jadi min 8. Gitu. Ya, semuanya min ya, di dalam harus kita keluarkan. Ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 8. Tuh, jadi berapa nih? Nah, kalau ketemu kayak gini itu artinya 1 kurang 2 min 1, min 1 tambah ini 8 adalah 7. Jadi setelah ini kalian tinggal
Mau ditambahkan dulu nggak apa-apa ya, yang positif. Kemudian kurang 2. Paham? Apa paham? Oke. Kita lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 itu masih sama tentang mutlak. Ya, berarti 2 mutlak min 3 mutlak ditambah 2 min 3 dimutlakin juga dikurang 5 kali 6 mutlak. Nah gitu, coba goyang-goyang. Nah kalau kerjakan kayak gini tinggal kalian mutlakin dulu ya. 2 dikali 3 ditambah 2 kali 3 dikurang 5 kali 6. Jadi 6 tambah 6 kurang 30. 12 kurang 30 berapa? Jadi minus 18. Iya. Hasilnya boleh minus ya, tidak harus positif semua. Itu ya, sampai nomor 5 ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 6 ya, masih gampang ya. Di nomor 6 itu masih sama tentang mutlak. Oke, jadi ini ya, kerjakan dulu yang mana nih? Ini 1 ya, bukan mutlak ya, ini angka 1 ya. Kemudian kita selesaikan ya. Min 12 kali 5. Jadi ini min 12 kali 5 seperti biasa ya. Turunin dikit. Ditambah 1 kali 2 dikurang 7 kali 9. Min 60 ditambah 2 kurang 63 ya. Nah ini min sama min bertambah minnya, kemudian ini plus berarti mengurangi min 3 nya atau 61. Jadi 60 dikurang 61 atau jadi min 121 gitu ya. Itu jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 6, kira-kira begitu. Nomor 7 mungkin sama ya, tinggal kalian lanjutkan sendiri di rumah. Coba sembari dilihat di papan tulis ya. Jadi di sini kita bahas lagi yang nomor 7 ya. Nah untuk soal-soal bentuk kayak gini ya, yang perlu kalian kerjakan adalah yang ada di dalam kurung dulu. Kerjakan dalam kurung artinya ini kurang ini ya. 4 kurang 6 adalah min 2. 7 kurang 3 adalah 4. 6 kurang 9 adalah min 3. Atau ini sama dengannya di sini ya. Kemudian setelah ini adalah kalian mutlakin, jangan dikali dulu, dimutlakin dulu. Nah di sini ada yang berubah. Yang berubah itu adalah angka yang ada di dalam kotak itu, di dalam mutlak ya, mutlak namanya. Yang min 2 jadi 2, yang 4 tetap. Kemudian yang min 3 jadi 3. Oke, setelah itu kita kali ya. Kalau ada titik kayak gini artinya dikali. Jadi 4 ditambah 8 dikurang 21. Kalian kerjakan dulu yang positif sama positif ya. Jadi 12 dikurang 21. Ketemunya adalah artinya apa di sini? Ya ke sini ya. Artinya 21 dibagi 12 dan kebalik. Berarti ini sisa, nanti hasilnya minus. Ya, walaupun dijumlah berarti nanti hasilnya minus. Ini sama ini tuh 1 kurang 2. 1 kurang 2 nggak cukup, pinjam. Berarti jadi 11. 11 kurang 2 9. Kemudian ini jadi 1 kurang 1 0. Berarti hasilnya min 9. Itu untuk nomor 7 ya. Itu langkahnya sama dengan nomor 1 sampai nomor 7. Lanjut sekarang yang nomor 8 ya. Nah 8 itu mulai adalah persamaan mutlak namanya. Nah persamaan mutlak adalah di mana nilai X-nya itu berapa, itu namanya persamaan mutlak. Nah di sini ada soal yang nomor 8 itu adalah
mutlak 4x ya sama dengan 4. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal-soal kayak gini? Kalian kerjakannya ada 2 langkah ya. Yang langkah pertama itu jika ininya positif, berarti apa adanya ya. Nah, kayak gini. Berarti ininya positif. Mana yang ininya positif? Jadi kalau ini positif nggak pengaruh ya. Ini hasilnya X sama dengan 4/4 atau sama dengan angka 1 ya. Yang kedua adalah ini kalau di mutlak itu bisa jadi minus ya. Jadi minus 4x sama dengan 4x sama dengan berarti berapa? 4/-4 berarti minus 1. Jadi ini jawabannya ya. Jadi untuk soal yang nomor 8 jawabannya adalah 1 dan min 1 gitu ya. Ini jawabannya 1 dan min 1. Jadi ada 2 jawaban begitu. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal ya, bentuknya persamaan mutlak berarti harus ada 2 cara. Kalian boleh bikin yang negatif di sini boleh, atau di sini juga nggak apa-apa yang 4-nya yang minus. Nah, biar nggak bingung. Nah gitu, lebih gampang ya kalau 4 yang minus. Oke, lanjut lagi ya supaya waktunya cukup karena ini masih ada sisa 4 menit. Oke, kita lihat yang soal nomor 9. Nomor 9 adalah 6x min 2 mutlak sama dengan 8. Berarti ini juga ada 2 langkah. Yang pertama jika A-nya positif, berarti ini masih sama ya. 6 berarti 8 ditambah 2. Kenapa ditambah? Karena min 2 pindah ruas jadi positif. Berarti ini sama dengan 10x sama dengan 10/6 atau kita kecilin jadi 5/3. Nah ini cara pertama. Cara kedua itu 8-nya minus ya. Apanya yang minus? 8-nya ya. 6x min 2 sama dengan min 8 begitu. Jadi 8-nya adalah minus. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal pindahin angka 2. Nah, saya tadi sama ya, 2-nya jadi positif. Selanjutnya jadi minus berapa? Min 8 ditambah 2. Minus 6 atau X sama dengan 6/6. Ya harus dibagi, kalau tidak dibagi X nggak sendirian atau X-nya sama dengan min 1. Jadi hasilnya ada 2, min 1 dan 5/3. Begitu itu jawabannya ya. Itu cara menjawabnya begitu. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang terakhir adalah nomor 10. Kita berpacu sama waktu ya, 2 menit lagi. Nomor 10 masih sama dengan nomor 9. Dimana di sini nomor 10 4-nya di depan, 6x-nya di belakang sama dengan 10. Nah ini kita ada 2 cara. Cara pertama jika 10-nya positif, nah kayak gini, berarti kita pindahin yang mana 4-nya. Nah gitu, berarti min 6x sama dengan 6. X sama dengan 6/min 6, berarti 1 negatif ya, bukan 1 doang tapi satunya minus gitu. Sekarang yang A-nya positif negatif, berarti ini 10-nya diganti dengan minus. Kita pindahin 4-nya. Nah kalau pindah jadi min 4 ya, berarti min 6x sama dengan min 14 atau x-nya adalah min 14 dibagi 6, kecilin. Oke, ini baginya min juga, berarti 7/3. Nah gitu ya, jadi hasilnya ada 2. Hasilnya ada 2, 7/3 dan min 1. Jadi hasilnya adalah min 1 dan 7/3. Ini hasil akhirnya. Silakan di kalian
catat ya, kalian bisa juga nanti ditonton saya bikin videonya supaya bisa diulang-ulang ya untuk cara-caranya. Itu ya cukup dari saya, jangan lupa ya ditonton ya.